Bunda dan Mam sekalian, jumpa lagi dengan saya Dr. Radiastomo SPOG di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tips dan trik sukses untuk program kehamilan bagi pejuang garis 2. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube saya. Terima kasih. Seperti diketahui bahwa kehamilan merupakan sesuatu yang didambakan oleh setiap pasangan yang sudah menikah. Mungkin banyak yang bertanya-tanya kepada kita sebagai pasangan, kapan nih punya anak, kok belum hamil-hamil? Padahal sebenarnya kita sudah berusaha untuk berbagai macam hal agar dapat hamil. Seperti kita ketahui bahwa untuk hamil butuh kerjasama, yaitu antara suami dan istri. Jadi dua faktor tersebut harus saling mendukung supaya kehamilan bisa berhasil. Adapun untuk program hamil ini kita akan membahas menjadi dua faktor, yaitu faktor yang pertama faktor suami dan yang kedua faktor istri. Untuk faktor suami yang terpenting yaitu kualitas dari spermanya. Caranya bagaimana supaya kita tahu kualitas sperma suami kita, yaitu dengan cara melakukan analisis sperma di klinik, laboratorium, atau rumah sakit. Adapun tips dan trik untuk meningkatkan kualitas dari sperma suami antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu olahraga yang teratur, yaitu olahraga sebanyak 2-3 kali dalam seminggu selama setengah jam. Olahraganya nggak boleh yang berat-berat, yang santai aja tapi rutin. Lalu yang kedua, makan makanan yang bergizi, terutama makanan yang mengandung vitamin dan mineral. Makanan ini kita bisa dapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan juga perlu dilakukan pemberian suplementasi vitamin, terutama vitamin B, C, dan juga vitamin E. Serta perlu juga kandungan mineral seperti selenium, zinc, dan koenzim QQ10. Untuk suplementasi ini bisa dibeli di apotik terdekat. Lalu yang ketiga, mengurangi merokok. Rokok sendiri sebenarnya memiliki efek yang sangat besar pada kualitas sperma, karena rokok dapat mengurangi motilitas dari sperma dan juga membunuh sperma. Oleh sebab itu, sebaiknya pada suami yang merokok agar dikurangi sedikit demi sedikit. Lalu yang keempat yaitu menghindari penggunaan celana dalam yang ketat, karena dengan celana dalam yang ketat maka kualitas dari sperma suami akan sangat menurun. Selanjutnya yaitu pada faktor istri, yang perlu kita perhatikan adalah kesehatan alat reproduksi. Adapun alat reproduksi yang harus kita perhatikan ada 3, yaitu yang pertama rahim, yang kedua indung telur atau ovarium, yang ketiga yaitu saluran telur atau tuba ovarium. Mengapa ketiga organ ini penting? Karena yang pertama, rahim merupakan tempat berkembangnya janin dalam kandungan, sedangkan indung telur merupakan penghasil dari sel telur yang nantinya akan membuahi sel sperma. Sedangkan yang ketiga, saluran telur merupakan tempat di mana terjadinya pembuahan, sehingga ketiga organ ini saling berkaitan. Untuk mengetahui bagaimana kondisi dari ketiga organ tersebut, bagaimana dok caranya? Yaitu ibu atau mam sekalian bisa melakukan USG pada saat head atau mens hari kedua. Yaitu dengan dilakukan USG tersebut kita bisa melihat kondisi rahim dan juga sel telur. Untuk rahim nanti kita akan bisa melihat apakah di sana ada gangguan seperti miom atau ada polip pada rahim. Sedangkan pada indung telur kita bisa melihat apakah kualitas atau kondisi sel telur ibu dalam keadaan baik, bagaimana ukurannya dan juga jumlahnya. Bila sel telur ibu kecil-kecil dan juga banyak, kemungkinan ibu menderita suatu sindrom yang mungkin sering kita dengar namanya PCOS atau polycystic syndrome. Sedangkan pada indung telur juga kita bisa melihat apakah ada kista,
baik itu kista ovarium atau kista endometriosis, yang pada akhirnya nanti akan mengganggu keberhasilan dari program hamil moms kalian. Untuk saluran telur, bagaimana kita dapat mengetahui kondisinya? Yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan HSG atau hysterosalpingografi. Dengan melakukan tindakan tersebut di rumah sakit, kita bisa melihat apakah saluran telur mams dan bunda sekalian lancar atau tidak, sehingga bisa menentukan bahwa proses pembuahan nantinya akan berjalan baik atau tidak. Selain itu, mams dan suami tidak perlu terlalu khawatir atau sedih atau kecewa bila setelah melakukan pernikahan tapi masih belum diberikan momongan. Bagi kami, yaitu dokter spesialis kandungan, suatu program kehamilan baru kita pikirkan ada masalah bila mams sudah menikah selama 1 tahun, lalu berhubungan 2-3 kali dalam seminggu, dan menikah selama 1 tahun tapi belum hamil sama sekali. Hal ini kita diagnosa dengan nama infertilitas primer. Bila mams merasa memenuhi kriteria tersebut, ada baiknya mams berkonsultasi dengan dokter kandungan terdekat.